Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok diskusi kami, yaitu materi tentang khauf dan raja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dua rekan saya, yaitu Dila Putri dengan NIM 630302000128 dan Muhammad Ali Zainussalam dengan NIM 630302000129 dan dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Cipa Berta Ardiani Putri dengan NIM 630302000120. Materi pertama yaitu pengertian khauf. Di sini khauf diartikan dengan 3 pengertian, yaitu secara bahasa, secara istilah, dan menurut ulama. Yang pertama, secara bahasa, khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya, ataupun mengganggu. Secara istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Dan khauf ini timbul karena adanya pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakannya atau takut kepada siksa Allah. Pengertian yang ketiga yaitu pengertian menurut ulama. Di sini ada Hasan Al-Basri. Ia mengatakan bahwa khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya pengabdiannya, takut dan khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Yang kedua ada Bisr Al-Hafi. Ketakutan kepada Allah adalah sebenar-benarnya harta yang hanya dimiliki oleh hati para hamba yang benar-benar bertakwa. Perasaan takut ini bukanlah dengan bercucuran air mata, lantas dengan kedua tangan seseorang. Ketakutan yang sebenarnya adalah kamu yang mampu meninggalkan segala dosa yang akan mengundang azabnya. Selanjutnya ada Imam Qushairi. Takut kepada Allah berarti takut kepada hukumnya. Menurutnya, khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang, sebab seseorang hanya akan merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan yang dicintai sirna. Menurut Al-Ghazali, khauf ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan qasir atau pendek, yaitu khauf seperti kelembutan perasaan yang dimiliki oleh wanita. Perasaan ini seringkali dirasakan tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca. Tingkatan yang kedua ada tingkatan mufrid atau berlebihan, yaitu khauf yang sangat kuat dan melewati batas kewajaran dan dapat menyebabkan kelemahan serta putus asa. Khauf tingkat ini menyebabkan hilangnya kendali akal dan bahkan kematian. Khauf ini dicela karena membuat manusia tidak bisa beramal. Tingkatan yang ketiga yaitu ada tingkatan mu'tadil atau sedang, yaitu tingkatan yang sangat terpuji karena berada di antara khauf qasir dan mufrid. Selanjutnya, dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga membagi khauf ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu khauf al-awam atau takutnya orang awam. Didefinisikan sebagai khauf yang takut akan hukuman dan keterlambatan pahala. Tingkatan yang kedua ada khauf al-khasah atau takutnya orang khusus, yakni takut akan keterlambatan teguran. Yang ketiga yaitu khauf al-khasah atau takutnya orang yang paling khusus, yaitu takut akan ketertutupan dengan nampaknya keburukan budi pekerti. Pengertian yang ketiga yaitu pengertian menurut ulama. Di sini ada Hasan Al-Basri yang mengungkapkan bahwa raja adalah sikap mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hambanya yang soleh. Yang kedua ada Imam Qushairi.
Raja adalah keterpautan hati antara sesuatu yang diinginkannya terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada Abu Abdullah bin Khafif. Raja adalah senangnya hati karena melihat kemurahan yang tercinta yang kepadanya harapan dipautkan dan menganggap adanya fadl sebagai tanda harapan yang pasti. Selanjutnya ada Ibnu Al-Qayyim. Raja adalah cinta kepada apa yang diharapkannya, takut akan harapannya hilang dan berusaha untuk mencapai apa yang diharapkannya. Dan yang terakhir ada Ahmad bin Asim Al-Antaki. Sikap seorang hamba yang manakala ia menerima nikmat anugerah, ia terilhami untuk bersyukur, penuh harap akan penuhnya rahmat Allah di dunia dan penuhnya pengampunannya di akhirat. Materi yang kedua yaitu ada pengertian raja. Pengertian raja ini juga dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu yang pertama pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah, dan pengertian menurut ulama. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Raja diartikan mengharapkan. Apabila dikatakan rajahu, maka artinya amalahu, dia mengharapkannya. Syekh Utsaimin berkata, raja adalah keinginan seorang insan untuk mendapatkan sesuatu baik dalam jangka dekat maupun dalam jangka panjang yang diposisikan seperti sesuatu yang bisa digapai dalam jangka pendek. Secara istilah, raja adalah menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia akhirat. Dalam kitabnya yakni Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga membagi raja ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama yakni Raja Al-Awam atau harapan orang awam, yakni harapan untuk mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali dan sebanyak-banyaknya pahala. Tingkatan yang kedua ada Raja Al-Khossah atau harapan orang khusus, yakni harapan untuk memperoleh ridho dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang ketiga yaitu Raja Al-Khossah atau harapan orang yang paling khusus, yakni harapan kemungkinan untuk syuhud atau menyaksikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Allah. Materi selanjutnya yakni ada dasar-dasar Al-Quran tentang Al-Khauf dan Al-Raja. Yang pertama, dasar Al-Quran tentang Al-Khauf. Dasar Al-Quran ini terdapat dalam Surat Al-Qasas ayat 21, Surat Al-Naml ayat 10, dan Surat Al-Qasas ayat 33. Selain ini juga terdapat di dalam Surat Az-Zumar ayat 13, An-Nur ayat 37, dan Al-Insan ayat 10 yang menunjukkan ketakutan kepada siksaan hari akhir. Yang kedua yakni dasar Al-Quran tentang Al-Raja. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 57 yang bunyinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut azab. Selanjutnya di surat yang kedua yaitu Surat Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Dan di surat yang ketiga yaitu Surat Al-Baqarah ayat 218 dengan bunyi, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Materi selanjutnya adalah hakikat Al-Khauf dan Al-Raja. Khauf atau takut dan raja atau harap adalah 2 ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Sebab dengan khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sementara dengan raja akan mengantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Rabb-Nya.
Dengan adanya khauf dan raja, seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Pencipta karena adanya rasa takut. Di samping ia akan bersemangat memperbanyak amalan karena adanya pengharapan. Yang pertama ada hakikat khauf. Khauf adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan jika khauf ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Apabila khauf kepada Allah itu berkurang dalam diri seseorang, maka sebagai tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya terhadap Rabb-nya. Sebab orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Rasa khauf ini muncul karena beberapa hal. Yang pertama adalah apabila seorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekannya. Yang kedua ada pembenaran akan adanya ancaman Allah bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Dan yang ketiga ada dia mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Materi yang terakhir yaitu manfaat dari al-khauf dan al-raja. Keharusan seseorang memiliki rasa takut didasarkan atas dua hal. Hal yang pertama yaitu agar kita terhindar dari kemaksiatan, sebab nafsu yang senantiasa mengajak berbuat jahat itu cenderung melakukan hal yang tidak baik. Nafsu tidak akan berhenti berbuat jahat kecuali jika diancam. Dengan cara mengatasi nafsu ini harus dilecut dan dicambuk sehingga dapat membuatnya jerah dan takut, baik berupa ucapan, tindakan, ataupun pikiran. Yang kedua yaitu agar tidak membangga-banggakan amal solehnya atau biasa yang disebut dengan ujub. Sebab jika sampai berbuat ujub maka dapat menimbulkan celaka dan nafsu itu tetap harus dipaksa dengan dicela dan dihinakan mengenai apa yang ada padanya. Bisa berupa kejahatan, dosa-dosa, dan berbagai macam bahaya lainnya. Adapun harus memiliki rasa raja juga dikarenakan akan dua hal. Yang pertama yaitu agar kita bersemangat melakukan ketaatan, sebab berbuat baik itu berat dan syaitan selalu mencegahnya. Hawa nafsu selalu mengajak kita pada perbuatan yang jelek dan tidak baik. Kebanyakan orang memenuhi hawa nafsunya sedangkan pahalanya itu tidak kelihatan. Dengan demikian, tentu nafsu tidak mau dan tidak semangat dalam melakukan kebaikan. Untuk menghadapi hal ini, kita harus memiliki rasa raja, yaitu memiliki rasa mengharap rahmat Allah dan kebaikan pahalanya agar senantiasa bersemangat dalam beribadah dan berbuat baik. Yang kedua, agar terasa ringan menanggung rasa kesulitan dan kesusahan. Karena jika seseorang yang telah mengetahui sesuatu yang telah menjadi tujuan tertentu, seseorang tersebut akan rela berbuat apapun dan mengeluarkan apapun demi tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya ada hakikat raja. Raja adalah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Raja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah. Memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan, biasanya berupa syirik besar ataupun syirik kecil tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharap. Ibnu Qayyim membagi raja menjadi 3 bagian. 2 di antaranya adalah raja yang benar dan terpuji pelakunya, sedangkan yang lainnya tercela. Raja yang menjadikan pelakunya terpuji adalah yaitu yang pertama, seseorang mengharap disertai dengan amalan taat kepada Allah. Di atas cahaya Allah, ia senantiasa mengharapkan pahalanya. Yang kedua, seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat darinya dan ia senantiasa mengharapkan ampunan Allah dan mengharapkan kebaikannya serta kemurahannya.
Adapun yang menjadikan perilakunya tercela adalah seseorang yang terus-menerus dalam kesalahan-kesalahannya, lalu mengharapkan rahmat Allah tanpa dibarengi dengan amalan. Maka raja seperti ini hanyalah angan-angan belaka, sebuah harapan yang dusta. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.